Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, masih diberikan Masya Allah ya. Pokoknya Maya, Masya Allah, di teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, mungkin ada yang sedang sakit, ada yang ya pokoknya mah nikmat sehat itu nikmat yang sangat kita patut syukuri ya. Baik, ini presidennya siapa nih? Cesta. Cesta. Baik, silakan Cesta dipimpin dulu, pimpin doa ya untuk memulai pelajaran pada hari ini. Silakan Cesta. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa ini ya. Robbi shrahli sodri, tahu sih itu? Ya, kita open mic bareng-bareng semuanya ya, biar pembelajaran pada hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Dibuka ininya, open mic-nya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Semua masih pada semangat kan? Tadi kita sudah apel pagi, sudah udah pada absen belum ini? Tadi di kelas Ayah Farhan. Udah pada absen? Sudah pada absen. Kita ini dulu ya, ice breaking. Sebelum mulai pelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu biar kalian semangat dan fresh ya. Oke, perhatikan Bunda baik-baik. Dibuka kameranya ayo. Ini ice breaking-nya tuh kita berbicara. Jadi ketentuannya gini. Kalau Bunda bilang selamat pagi, itu 3 tepukan. Selamat siang, 2 tepukan. Selamat malam, 1 tepukan. Paham? Selamat pagi berapa tepukan? 3, 2, 3. Selamat siang berapa tepukan? 1, 2. Selamat malam berapa tepukan? 1. Nanti Bunda lebih cepat ininya. Ngucapinnya ya. Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat malam gitu. Jadi kalian harus fokus dan diucapkan juga. Ya. Tapi kalian juga harus open mic. Jadi Bunda bilang selamat pagi, kalian tepuk tangannya. Selamat pagi gitu. Mengerti? Paham? Paham? Oke. Dibuka mic-nya. Kita mulai ya. Selamat siang. Ayo, jangan sampai salah. Selamat pagi. Tepuk tangannya gini. Nggak semangat kalian mah. Selamat pagi. Gitu dong. Selamat siang. Selamat malam. Gitu. Jadi kan harus semangat dong. Jangan selamat pagi. Masa begitu? Jangan kayak gitu ya. Ayo. Selamat malam. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Ayo, jangan sampai ada yang salah tepukannya. Sekali lagi ya, lebih cepat ya, Bunda, lebih cepat ya. Selamat pagi. Siang. Pagi. Malam. Ayo, ada yang salah? Selamat siang. Ayo, Dika. Harus fokus. Oke, sekali lagi ya. Selamat pagi. Selamat malam.
Tadi ada yang 2 tepukan. Ini nggak pada open kamera nih, Bunda belum lihat muka-muka kalian. Oke, sampai sini ya ice breaking-nya. Semangat kan? Masih pada semangat ini? Coba, gimana kabarnya kalian hari ini? Open mic-nya. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nggak kompak nih, belum pada kompak semuanya. Ayo, mana? Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga kalian di sini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan sukses dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa sih? Kita mau belajar apa nih? Mata pelajaran apa? Ilmu pengetahuan sosial. Bunda pengen kalian buka bukunya. Buku paketnya sudah diambil kan? Sudah pada diambil? Buka buku paketnya. Sebentar, Bunda ambil bukunya dulu ya. Ada di samping. Oke, ini buku paketnya. Kalian sudah ngambil semua? Coba Bunda pengen lihat mana buku paketnya. Dilihat ke kamera, silahkan. IPS Terpadu, kelas 9. Yang lain mana nih? Open kameranya dong, ayo. Bunda ingin melihat wajah-wajah kalian. Oke, kalau sudah alhamdulillah sudah ada ya bukunya semuanya. Terima kasih. Kita lihat halaman yang bab 1. Yang ini. Apa sih itu bacanya bab 1? Boleh dibacakan? Silakan. Ya, yang tahu silakan dibacakan. Tentang apa sih bab 1 itu? Silakan. Halo. Kondisi benua Asia dan benua lainnya. Ya, kondisi benua Asia dan benua lainnya. Oke, sebelum Bunda menjelaskan, Bunda ingin memperlihatkan video ke kalian ya. Bentar ya. Ini Bunda jadi kuning mukanya. Bentar ya. Semuanya disimak baik-baik ya. Sebentar. Ini videonya. Bentar. Oke, Bunda share screen ya. Share. Sahabat belajar, salah satu. Silahkan, sebentar. Bon, aku nggak ada bukunya. Kenapa? Belum dapat bukunya. Belum dapat ya, sudah nggak apa-apa, nanti lihat saja Ntar dulu. sekarang ngambil. Ya, lihat dulu ya videonya. Ada nggak videonya di kalian? Bukan, Bun. Berhenti Bun, berhenti. Iya, belum mulai. Ada nggak? Sahabat belajar, Sudah ada. satu Ya, benua silakan yang simak ada ya. di bumi dijuluki sebagai benua hitam. Mengapa ya benua tersebut dijuluki sebagai benua hitam? Pada video kali ini,
kita akan belajar mengenai benua Afrika. Benua Afrika sering disebut sebagai benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Sebutan ini awal mulanya digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulu banyak menjajah benua Afrika. Letak astronomis benua Afrika adalah 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Dari letak astronomis benua Afrika, ini artinya benua Afrika dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis. Karena posisi lintangnya sebagian besar, wilayah ini beriklim tropis, kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Di kedua wilayah tersebut, iklim mulai memasuki zona subtropis. Keadaan iklim tersebut disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan dikelilingi oleh plato. Benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan dan timur, serta Samudra Atlantik di bagian barat. Sahabat belajar, benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah benua Asia dan benua Amerika. Luas wilayah Afrika mencapai 30.290.000 kilometer persegi. Secara geografis, benua Afrika terbagi atas 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Sahabat belajar, tahukah kamu bahwa di benua Afrika ada puncak tertinggi, yaitu Kilimanjaro dengan ketinggian 5.895 meter. Dan bagian terendah ada danau asal Djibouti 158 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan sungai terpanjang di benua Afrika adalah Sungai Nil dengan panjang 6.650 km. Dan danau terbesar yaitu Danau Victoria dengan luas 68.870 km persegi. Demikian penjelasan kita mengenai benua Afrika. Sampai jumpa pada video pembelajaran. Oke, udah pada lihat tadi videonya? Sudah, Bunda. Tadi jelas nggak videonya? Apa burem ya? Rada burem ya? Iya, Bun. Tapi nggak macet-macet kan videonya? Di kalian macet-macet nggak? Enggak, Bunda. Nggak. Suara Bunda terdengar kan? Oke. Baik, tadi ada gunung. Gunung apa tadi? Pegunungan apa? Kalian tahu menyimak namanya? Pegunungan apa? Tadi kalian melihatnya tidak? Silakan open mic yang tahu. Pegunungan Kilimanjaro. Itu ya tadi di video. Baik. Terima kasih yang sudah menyimak videonya, sudah melihat. Bunda sekarang, bentar. Kita share screen PowerPoint slide.
Baik, mohon disimak ya. Share screen. Ada share screen Bunda? Ada Bunda. Ada Bunda. Ada ya? Ada Bun. Oke, ada. Kita sekarang membahas tentang benua dan samudra. Wow, benua dan benua lainnya di bab 1 ya. Oke. Bentar, impor ada ini. Nah, kalian lihat gambar ini. Perhatikan gambar berikut. Mana yang disebut benua dan mana yang disebut samudra? Ayo, ada yang tahu mana nih di gambar ini nih? Kalian melihatnya. Mana yang disebut benua dan mana yang disebut samudra? Silakan open mic yang tahu. Boleh lihat bukunya. Terus dibacakan, dilihat, disinkronkan dengan gambar ini. Aku Bun. Ya, silahkan. Benua adalah suatu kayak pulau besar gitu Bun. Pulau Ya. besar atau dataran yang samudra itu adalah sesuatu perairan yang luas. Oke, gitu Bun. Oke, terima kasih Dani. Ya, betul sekali ya. Mana nih? Nih, lihat. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, semua daratan di bumi tergabung dalam sebuah benua raksasa. Benua tersebut dinamakan Pangea. Jadi Pangea itu satu benua besar ya. Di buku juga ada, kalau kalian kurang jelas silakan halaman 3. Kalian buka, sekalian di situ lihat tuh. Menurut Alfred Wegener, seorang pakar meteorologi Jerman, daratan muka bumi awalnya hanya terdiri atas satu benua besar saja, yaitu Pangea. Nah, ini yang dinamakan Pangea nih ya, benua raksasa. Pangea ini sekitar 110 juta tahun lalu, Pangea terpisah menjadi sejumlah daratan. Nah, ini salah satu bentuknya nih, kalian lihat nih di gambar. Tadinya sebesar ini ya, tuh, ini kan besar sekali ya. Bisa lihat di slide Bunda, di share screen Bunda. Ini bulat ini, tadinya banyak nih hitam-hitamnya nih. Daratan di bumi nih, benuanya nih, besar-besar. Terus terpisah lah, mulai terpisah, mengecil. Lalu ke sini. Nah, tuh, jadi seperti ini. Jadi lebih sedikit ya. Tuh, terpisah. Yang tadinya sebesar ini menjadi seperti ini. Nah, oke, lanjut. Nah, tadi yang dikatakan Dani, benua adalah daratan yang luas, sedangkan samudra adalah lautan yang luas. Nih, kalian boleh lihat nih, di halaman 2 juga sama gambarnya ya. Halaman 2, lihat sama seperti yang Bunda share screen. Ini ada, coba di open kameranya ya, dibuka kameranya ya. Sekalian bukunya juga diperlihatkan ke kamera. Silakan yang sudah ada bukunya. Mana, ayo. Nggak pada open kamera nih. Mana? Di halaman 2, silakan lihat. Itu ada gambar sama seperti yang slide share screen Bunda yang tampilkan nih. Lihat ya. Benua adalah daratan yang luas, samudra adalah lautan yang luas. Ini merupakan benua Amerika Selatan. Terlihat di kamera, terlihat di ini screen kalian? Terlihat, Bun. Oke, nih, ini Amerika Selatan itu adalah benua, ya. Terus Amerika Utara juga sama, benua. Eropa, benua, ini pokoknya benua nih, yang warna hijau, kuning, oranye, ini hijau muda ya, kuning Eropa, dan ini biru Asia. Jadi benua Amerika Selatan, benua Amerika Utara, benua Eropa, benua Afrika, benua Asia, dan benua Australia. Siapa sih yang pengen jalan-jalan ke benua ini? Siapa yang pengen? Ayo.
Kita salawatan dulu. Kita salawatin maksudnya ya. Kita salawatin bareng-bareng. Semoga kita bisa ke benua ini. Impian kita ya. Amin. Nah, ini samudra nih. Samudra adalah lautan yang luas. Samudra nih. Samudra tuh ini. Yang biru-biru semuanya samudra. Samudra itu lautan yang luas. Samudra Atlantik, Samudra Hindia, nih, Oseania, Samudra Pasifik. Ini nih. Lalu ini Antartika. Jadi samudra ini merupakan lautan yang luas nih, yang warna biru-biru. Terlihat ya, Masya Allah sekali Allah membuat bumi ini, yang membuat dunia ini sangat-sangat Masya Allah sekali, subhanallah. Indah sekali, lautnya banyak, ya. Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Nah, Samudra Pasifik terlihat tidak nih? Diapit antara benua Australia dan Oseania. Terlihat? Terlihat ya. Walaupun kalian nggak open kamera, suara Bunda masih terdengar kan? Kalian simak baik-baik ya. Ya, Bun. Oke. Ada yang mau nanya nggak nih? Gambar ini. Silakan yang mau nanya. Boleh open mic-nya, reaction-nya boleh yang mau nanya. Yang mau nanya silakan tentang gambar ini. Bun, yang mana sih benua? Bun, yang mana sih samudra? Ayo, yang mana? Silakan, yang mau nanya silakan. Sudah paham ya? Bunda, Ya, silakan Reino. suaraku kedengeran kan? Bila sih. Iya, terdengar. Silakan Reino, ada mau nanya? Enggak, Bunda, aku pengen nanya itu. Soalnya ini dari tadi mic-nya nggak bisa aku. Mic-nya Reino nggak bisa. Iya, soalnya mic laptop bawaanku nggak bisa. Aku pakai HP jadi mic Oh gitu. Tapi suara Bunda terdengar kan? kedengeran. Oke, alhamdulillah kalau suara Bunda terdengar ya. Yang penting kalian mendengarkan apa yang Bunda paparkan ya. Oke, ini paham ya? Benua ini apa? Samudra ini apa nih? Lihat gambarnya sudah terlihat ya, jelas lah ya. Pokoknya samudra ini yang biru nih. Yang biru nih, biru. Samudra itu lautan yang luas. Sementara benua, nih benua Amerika Utara, Afrika, benua Eropa, dan benua Asia, dan benua Australia. Benua Australia ini ya, kecil ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini tadi yang sudah disebutkan oleh Bunda. Benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, Eropa, dan Australia. Benua ini ya. Coba Bunda pengen kalian buka bukunya. Buka bukunya halaman 3. Ayo silakan buka buku halaman 3. Sudah dibuka bukunya? Halaman 3. Iya, Bun. Ya, sudah. Di situ ada kondisi geografis benua Asia. Ada letak luas dan batas wilayah, lalu bentang alam, iklim, ya. Bunda bacakan ya. Atau ada yang mau baca? Silakan yang mau baca. Yang baca yang letak luas dan batas wilayah dulu deh. Silakan. Ayo, ada yang mau baca? Bantu Bunda ini, silakan. Halo? Ya, Bun. Ya, silakan. Najwa mau baca? Nih, ini kan terkait sama benua ya, benua Asia. Jadi kita bahas satu-satu dulu ya. Ini benua Asia dulu. Oke, kalau nggak ada yang baca, Bunda baca ya. Nah, kalian juga sambil lihat ini di buku halaman 3-nya ya. Letak, luas, dan batas wilayah benua Asia. Benua Asia merupakan benua terluas di dunia
yang meliputi sepertiga permukaan bumi. Luasnya mencapai 44.579.000 km persegi. Berdasarkan letak astronomisnya, benua Asia terletak pada 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur barat yang melewati garis bujur 180 derajat. Itu. Oke, itu ada gambarnya ya. Di gambar 1.1, kalian terlihat di buku paketnya ada peta benua Asia. Ada? Ada nggak? Yang ini. Terlihat? Silakan, ada yang terlihat? Lihat nggak di buku paketnya? Dilihat, Bun. Lihat, Ya, Bun. yang belum punya Bunda ini ya, Bunda bacakan ya nih. Peta benua Asia. Itu kita termasuknya ada di peta mana nih? Indonesia itu ada di mana? Di benua Asia. Ya, ada di benua Asia kita nih. Di paling bawah yang warna merah. Nah, ini peta Indonesia nih. Yang paling bawah. Terlihat? Itu ada Malaysia, Brunei, Indonesia, Filipina, Taiwan, Cina, itu. Terlihat ya, banyak pokoknya negara-negara. Ini termasuk ke dalam benua Asia. Paham ya? Yang ada di buku paket. Lalu nanti di akhir pembelajaran Bunda yang memberikan kuis ya. Jadi kalian harap simak baik-baik. Ayo, ini bentang alam. Bentar. Nah, nih, benua Asia memiliki beberapa pegunungan besar, seperti pegunungan Himalaya yang memiliki beberapa puncak. Tadi yang di video itu pegunungan apa? Yang Bunda kasih video. Tadi yang Bunda sebutkan, ayo ada yang ingat? Silakan. Open mic-nya yang ingat. Pegunungan apa yang tadi Bunda sebutkan di video? Pegunungan Kilimanjaro, Bun. Iya, pegunungan Kilimanjaro. Nah, kalau di benua Asia ini, itu kita memiliki pegunungan Himalaya yang memiliki beberapa puncak. Mount Everest, 8.848 meter di Himalaya, merupakan puncak tertinggi di dunia. Wah, ada yang mau ke situ? Ada yang mau ke situ? Saya, Bun, mau. Iya, saya juga mau, Bun. Bunda juga mau ya. Merupakan puncak tertinggi di dunia, pegunungan Himalaya itu ya. Adanya di mana nih pegunungan Himalaya nih? Di benua apa? Ayo, di benua apa nih pegunungan Himalaya? Ya, baru kita bahas. Benua Asia bukan? Asia, Bun. Iya, benua Asia, betul. Ini yang pada tutup kamera apa mendengarkan Bunda kan? Ya, Dengarkan, Bun. Dengerin, Bun. Dengerin, Bun. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan Bunda. Nah, tadi pegunungan Himalaya. Lalu di benua Asia juga terdapat Gunung Klutchevskaya Soka. Itu ada di buku ini ya, halaman 3. Gunung Klutchevskaya. Gimana tuh bacanya? Klutchevskaya gitu ya. Soka. Dengan luas 4.760 meter di Siberia Timur bagian selatan. Lalu ada Gunung Fuji dengan luas 3.779 meter di Jepang. Dan Puncak Jaya 5.030 meter di Indonesia. Jadi Indonesia termasuk ke dalam benua Asia, yaitu salah satu gunungnya, yaitu Puncak Jaya. Di mana tuh Puncak Jaya? Ada yang tahu nggak? Puncak Jaya itu di mana ya? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bun. Puncak Jaya. Kalau nggak salah itu
ada di, bentar. Nanti kita ini bareng-bareng ya. Jadi bentang alam benua Asia itu ada pegunungan, ada berapa pegunungan tadi yang sudah Bunda sebutkan? Yang pertama, pegunungan apa? Himalaya. Himalaya. Ya, pegunungan Himalaya. Yang kedua, pegunungan apa lagi? Yang bacanya susah nih, tadi. Bunda bacanya susah nih, ayo apa? Pegunungan Kita bisa bacanya. Kliuchevskaya Soka. Itu ada di Siberia. Ya. Lalu pegunungan yang ketiga, yang ada di Jepang nih, gunung apa nih? Ayo. Fuji. Gunung Fuji. Ya, Gunung Fuji. Dan yang selanjutnya dari Indonesia barusan yang Bunda sebutkan. Pegunungan apa? Jaya. Ya, Wid. Ya, Puncak Jaya. Oke, terima kasih yang sudah jawab. Nah, ada lagi nih ternyata pegunungan lainnya yaitu pegunungan Hindukush. Yaitu pegunungan yang melalui Afghanistan. Berada di sisi utara sebelah barat Himalaya. Jadi di Himalaya juga ada pegunungan Hindukush. Itu melewati Afghanistan. Jadi ada 5 pegunungan ya. Jadi nanti Bunda kasih kuis nih. Pegunungan yang ada di Indonesia. Pegunungan yang ada di ini. Jadi kalian harus simak baik-baik ya. Ada 5 pegunungan jadinya ya. Bentang alam, kondisi geografis benua Asia. Oke. Kita lanjut share screen-nya. Ada yang mau ditanyakan nih? Sebelum kita lanjut, letak luas dan batas wilayah serta bentang alam. Ada yang mau nanya? Silakan. Itu pegunungan yang Altai dan Tian Shan yang menjorok sampai ke Cina, masuk ke benua Asia. Yang mana? Tidak terdengar suaranya? Yang habis pegunungan Hindukush, Mm-mm. ada pegunungan Altai dan Tian Shan. Ada pegunungan Altai dan Tian Shan yang menjorok sampai ke Cina. Iya, ini juga termasuk ya. Ini pegunungan yang ada di Cina. Tadi kan di gambar yang halaman 3 tuh Cina termasuk benua Asia ya. Jadi pegunungan Altai dan Tian Shan itu ada di Cina. Lalu pegunungan Karakorum dan Altintak berada di Himalaya juga. Jadi termasuknya ke benua Asia. Di gambar 1.1 itu ada Cina ya. Jadi Cina termasuk ke dalam benua Asia. Gimana, Andita? Ya, Bunda, makasih. Oke, ada yang mau nanya lagi? Bunda, Ya, suhu puncak Gunung Everest berapa, Bun? apa? Gimana? Suhu puncak Gunung Everest berapa, Bun? Wah, dingin sekali ya. Itu minus. Biasanya tuh minus. Kalau dingin sekali itu biasanya minus. Hampir sama kayak Antartika apa enggak? Sama kayak, enggak, kayaknya masih dinginan Antartika deh. Beku. Antartika kan beku sekali ya. Pernah mendengar berita-berita gitu kan, Antartika tuh. Jadi pegunungan. Tapi air lautnya kenapa nggak beku ya, Bun? Ya itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ya, Masya Allah ya. Kita sih memang dalam daya pikir kita, padahal kan dingin banget gitu ya, kok bisa nggak beku gitu kan? Itu kuasa Allah lah ya, Masya Allah. Jadi suhunya itu masih dinginan di Antartika ya. Puncak pegunungan Everest itu masih minus lah istilahnya, masih minus beberapa derajat Celcius gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oh ya, Bun, aku. Ya, Itu Rusia itu negara terluas, Bun. Rusia. Rusia. Iya,
Betul. Rusia di gambar 1.1 ya, kalian lihat ya, itu warna ungu di situ. Itu memang dia luas sekali ya. Tapi ini tidak ada bagian-bagiannya ya, tidak ada apa? Kan kalau di Indonesia ada bagiannya ya. Ini langsung ke Rusia. Memang Rusia ini salah satu luas terbesar di benua Asia ya. Indonesia kecil sekali ya rasanya, nah. Di bawah sekali Indonesia ya. Tapi kita harus tetap bersyukur karena Indonesia tuh kaya akan semuanya ada di Indonesia. Hutan, laut, persawahan, pertanian, semua ada di Indonesia. Ya, itu ya. Jepang juga tuh kecil, yang warna ada di sebelah kanan. Jepang, lalu mana lagi? Cina juga besar sekali ya, Cina ini yang warna kuning tuh. Tuh, terus Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, Sri Lanka, India. Lihatlah ya kalian. Nanti yang belum ada bukunya boleh searching di Google. Mana sih peta benua Asia? Apa saja sih negara-negara di benua Asia? Itu boleh ya. Boleh. Silakan, ada yang nanya lagi? Sebelum kita lanjut. Silakan. Kalau cukup kita lanjut ya. Kita lanjut ke nih. Di benua Asia, kalian buka halaman 4. Kalian baca di situ, kalian lihat. Di benua Asia terdapat sejumlah dataran tinggi seperti dataran tinggi Dekan di India dan dataran tinggi Tibet di Cina Barat Daya. Nah, dataran Tibet itu merupakan dataran tertinggi dan terluas di Asia. Merupakan disebut juga atap dunia. Wow, Masya Allah sekali ya. Terus, di Turki juga terdapat dataran tinggi Anatoli dan beberapa dataran tinggi di Asia Tenggara. Jadi, dataran tertinggi dan terluas di Asia juga terkenal dengan sebutan atap dunia. Jadi tinggi sekali ya. Jadi saking tingginya tuh diibaratkan seperti atapnya dunia gitu. Bunda mau nanya nih, dataran tinggi Tibet itu ada di mana? Yang tadi Bunda sudah sebutkan. Sebentang negara Cina, Bun. Ya, Cina Barat Daya ya. Terus kalau dataran tinggi Tibet itu disebut dengan apa terkenalnya? Ayo. Atap dunia. Atap dunia. Ya, atap dunia. Bunda kasih tulis seperti itu ya. Oke. Di dataran tinggi Turki itu terdapat dataran tinggi apa? Ayo, open mic-nya, open kameranya. Dataran tinggi Turki itu terdapat dataran tinggi apa? Dataran tinggi Anatoli. Kalian dibukakan bukunya kan halaman 4 itu ada tuh di situ. Dibuka, Bun. Ya, di gambar 1.2 tuh merupakan dataran tinggi Tibet. Kalian lihat gambarnya. Merupakan dataran tinggi tertinggi dan terluas di Asia. Tuh, kalian lihat deh, itu dataran tingginya. Menyerupai atap, istilahnya kayak atap rumah gitu ya, lancip ya, atap dunia. Kalian lihat nggak situ? Yang warna putih, tuh. Gambar 1.2, halaman 4. Terlihat kan? Lihat. Ya, tuh ada yang sambil mendaki gunungnya, dataran tingginya. Merupakan dataran tinggi terluas di Asia. Nanti ada gunung tertinggi di Asia itu apa saja? Dataran tinggi di Asia itu apa saja? Nah, kalian harus tahu ya. Sudah ada dataran tinggi, kita langsung ke dataran rendah. Dataran rendah ya.
Dataran rendah di benua Asia antara lain dataran rendah Siberia dan Turan di Rusia. Ini yang nggak punya bukunya, coba reaction. Bunda pengen tahu berapa orang yang nggak punya buku, yang belum ada buku IPS-nya. Coba di ini. Reaction-nya, tangannya mana? Yang belum ada. Testa, lalu siapa lagi? Hanya Testa saja? Atau ada lagi? Aku juga belum, Bun. Farid tadi, Bun. Farid. Ini pada kemana ya? Open kameranya dong, Bunda ingin melihat kalian sedang apa. Coba dibuka kameranya. Ya. Yang duduk. Farid belum ada bukunya tadi? Belum, Bun. Belum ya. Yang belum diambil harap secepatnya diambil ya, karena kita kan sudah mulai masuk pembelajaran. Jadi kalian ada buku pendampingnya. Oke. Hanya Cesta dan Farid saja yang belum ada atau siapa? Ada lagi yang lain? Aku belum, Bun. Ada yang lagi yang lain? Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke iklim nih, ke iklim. Ada di halaman 4. Benua Asia memiliki iklim yang beragam. Kita nih benua Asia nih. Indonesia termasuk ya. Iklim dingin. Tuh, di wilayah Asia bagian utara, terutama di daratan Siberia. Bunda mohon maaf ya kalau Bunda ngomongnya terlalu cepat ya. Bunda memang seperti ini, ngomongnya kadang suka salah, suka kecepatan gitu ya. Jadi kalian ini aja koreksi saja kalau Bun maaf kecepatan, Bun maaf kurang jelas gitu ya. Iklim dingin. Nah, wilayah dengan iklim ini memiliki musim panas yang pendek di Siberia tadi tuh, yang poin pertama. Lalu yang kedua, iklim kontinental atau iklim darat terdapat di wilayah Asia Tengah dan Cina Barat Laut. Wilayah ini sama dengan iklim di daerah Gurun Gobi di Cina. Gurun Gobi di Cina. Kalian pernah mendengar Gurun Gobi? Pernah mendengarnya nggak kalian mendengar istilah Gurun Gobi? Di mana ya itu? Cina ya, Gurun Gobi di Cina ya. Baru tahu aku benar. Baru tahu? Baru Oh, mendengar? sering dengernya soalnya Guru Sahara yang paling sering. Gurun Sahara, iya benar. Iklim kontinental tuh ya, iklim yang ada di wilayah Asia Tengah dan Cina Barat Laut. Lalu yang ketiga ada iklim subtropis. Ini subtropis basah ya, di Cina Timur. Nah, wilayah ini tuh paling banyak turun hujan karena pengaruh angin muson tenggara dan Samudra Pasifik. Jadi iklim subtropis basah ini disebut dengan iklim banyak turun hujan karena pengaruh dari angin muson dan dari Samudra Pasifik, angin muson tenggara dan Samudra Pasifik ya. Oke, yang kedua lagi nih, iklim tropis basah. Bagian besar di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Curah hujan yang cukup tinggi antara 1.000 sampai 2.000 mm per tahun. Iklim tropis sangat dipengaruhi angin muson. Jadi kita ini di Indonesia nih, kita iklim apa sih Indonesia kita nih? Coba Bunda ingin tanya nih. Kita di Indonesia ini termasuk iklim apa? Iklim dingin, iklim kontinental, iklim subtropis, tropis basah, Bun. atau kering? Iklim tropis. Iklim tropis. Lalu apa lagi yang bisa termasuk? Iklim subtropis. Iklim tropis, iklim subtropis juga bisa ya. Tapi kita alhamdulillahnya di Indonesia ya, walaupun kita belum pernah merasakan iklim salju gitu ya, iklim yang dingin gitu ya. Tapi kita bersyukur nih, kita ada dingin, ada panas gitu ya.
Jadi Masya Allah sekali gitu. Allah memberikan Indonesia yang kaya akan lautnya, lalu sawahnya, dan kita juga dikasih porsinya Masya Allah sekali. Iklimnya tuh ya yang bisa kita lewati. Coba kalau kita tubuh kita di iklim salju, apakah tubuh kita akan kuat gitu? Mungkin kalau orang-orang luar negeri yang ada di mana di belahan dunia lain itu sudah terbiasa. Makanya orang-orang bule itu kenapa pengen ke Indonesia? Karena iklim kita ini ada iklim panasnya gitu. Mereka tuh ingin menjemur, ingin nggak mau kedinginan gitu. Jadi mereka tuh istilahnya tuh pengen mencari suasana baru gitu. Di Bali tuh banyak sekali ya bule-bule yang berjemur, yang malah pengen kulitnya itu jadi warna hitam gitu. Karena mereka tuh terbiasa tuh nggak ada matahari di sana, jarang sekali gitu. Ya. Oke, selanjutnya iklim gurun, kering, dengan curah hujan rendah 250 mm sampai 550 mm per tahun. Iklim gurun banyak terdapat di Asia Barat, terutama di Jazirah Arab dan Asia Tengah di sekitar gurun. Nah, ini nih iklim gurun yang kering. Di Arab itu kenapa panas, terus kering, nggak ada pepohonan. Nah, itu termasuk ke dalam iklim gurun yang kering. Mungkin orang tua kalian atau saudara atau keluarga yang sudah ke Mekah itu melihat melihat banyak di Jazirah Arab itu nggak ada pepohonan, jadi hanya langsung pasir, lalu panas sekali ya. Kalian boleh tanyakan deh, atau kalian juga tahu mendengar, oh ya di Arab ini jarang sekali ada pepohonan, panas sekali cuacanya juga gitu. Oke, kita sudah membahas letak, luas, dan batas wilayah, bentang alam, dan iklim di benua Asia. Ada yang ingin tanyakan? Kita waktunya sampai jam 9:30 ya, kalau nggak salah ya. Masih ada 28 menit lagi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bentar. Ini benua, kita bahas yang benua Asia dulu ya. Karena cakupan masalah benua ini sangat luas sekali. Ya. 10 sampai 9:30 ya. Oke, ada pertanyaan? Tadi kita bahas benua Asia. Lalu jika ada yang kurang mengerti nih, di benua Asia itu letaknya berapa sih Bun? Letak luasnya berapa sih Bun? Lalu bentang alamnya, pegunungannya apa aja sih Bun? Gitu. Terus iklimnya, aku masih kurang paham nih Bun, iklimnya. Ya silakan raise hand-nya, silakan. Boleh tanya. Sebelum kita masuk ke potensi sumber daya alam benua Asia. Ayo open kameranya, mana nih? Open mic-nya, silakan. Mana anak-anak kelas 9 UBA? Usman bin Affan. Masya Allah. Halo? Suara Bunda terdengar? Bunda ngomong sendiri ntar. Terdengar, Bun. Terdengar, Bun. Dengar ya. Mau lanjut atau ada pertanyaan? Silahkan. Lanjut aja, Bun. Lanjut dulu ya. Oke, kita selesaikan dulu share screen-nya. Nah, ini. Terlihat kan share screen-nya? Lihat. Ada samudra. Samudra Hindia, Pasifik, Atlantik, dan Arktik. Coba dibacakan. Siapa yang membaca? Samudra. Apa sih samudra nih di sini? Silakan. Ayo yang mau baca. Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Arktik. Ya, yang tadi digambar itu ya, nih yang samudra nih. Tuh, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, lalu Samudra Pasifik.
Nah, itu ya, samudra tuh ini pokoknya yang biru nih, lautan yang luas. Nah, kalian sudah paham kan lah ya ini apa samudra yang ini, benua yang ini, benua yang warna hijau, kuning, oranye, hijau muda, biru, merah. Samudra. Penampakan alam dunia. Benua terluas di dunia itu benua Asia. Indonesia masuk ke benua mana nih? Udah nanya. Benua Asia. Asia. Ya, benua Asia. Gunung tertinggi di dunia itu Mount Everest di India. Gunung Everest tadi ya, yang kita itu yang sudah dibaca di halaman 3 tadi. Gunung Everest. Nah, ini gunungnya nih. Kalian lihat tuh, gunungnya tinggi sekali ya. Tuh, Masya Allah sekali. Ini juga terdapat nih salju-salju juga putih-putih nih. Penampakan alam dunia. Benua terkecil di dunia itu benua Australia. Nah, tadi ya. Nih, benua Australia. Nah, ini benua Australia nih, yang merah. Terlihat? Ini benua terkecil katanya nih. Benua terkecil, benua Asia, benua terbesar. Benua Australia. Gurun terluas di dunia yaitu gurun Sahara. Nah, yang tadi nih, yang tadi dibilang siapa ya? Yang tahunya, aku tahunya gurun Sahara doang, Bun, gitu. Nah, ini di benua Reno ya dibilang ya. Iya. Di benua Afrika nih, gurun Sahara, Afrika. Afrika tadi yang di video itu cukup jelas ya. Gurun Afrika itu gurun Sahara itu ada di benua Afrika. Nah, tadi kan lihat videonya kenapa dulu tuh banyak manusia suku hitam. Ada yang tahu? Karena mereka tuh cepat gitu ya persebarannya dan banyaknya itu di benua Afrika. Nah, kulit hitam gitu ya. Nah, penampakan alam dunia. Kepulauan terbesar di Gurun Sahara dunia. itu pernah ditumbuhin tumbuhan, pernah nggak sih? Itu, Bun. Gurun Sahara. Iya. Bunda belum pernah ini sih ya, belum pernah mendengar infonya ya. Itu katanya Sahara lama tuh. banget. Kenapa? Katanya lama banget. Iya, Pas itu memang. pas masih ada hujan. Terus sekarang udah jarang. Iya. Jadi gurun Sahara ini panas sekali ya. Jadi jarang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan, pepohonan gitu. Jadi jarang sekali gitu. Dan kalaupun ada itu waktunya itu lama sekali gitu. Nggak secepat di Indonesia ya. Ya, Bun, apalagi kalau hujan longsor nggak ya, Bun, pasirnya? kalau hujan. Wallahu alam ya. Ini sepertinya sih kayak datar gitu ya. Maksudnya apa? Memang terlihatnya gurun. Kenapa, Reina? Rata pun datarannya. Iya, jadi rata gitu ya, datar gitu ya. Apa? Jadi nggak longsor gitu. Jadi kuasa Allah banget ini ya. Walaupun dia disebutnya gurun ya, gurun itu kan kayak apa sih, kayak gurun tuh kayak kita apa sih ngituin numbukin tanah-tanah gitu ya, gurun seperti, tapi di sini gurun Sahara itu rata gitu. Jadi tidak longsor. Nah, kalian lihat nih, sudah lihat kan nih gurun terluas yaitu gurun Sahara. Nanti Bunda kasih kuis ya. Oke, Bun. Lalu benua Asia, benua terluas di Indonesia, di Asia, di dunia. Tuh kan, salah Bunda. Terus gunung tertinggi itu Gunung Everest. Mount Everest bahasa Inggrisnya. Oke, lanjut. Nah, nih. Kepulauan terbesar di dunia adalah Indonesia. Masya Allah sekali nih Indonesia nih. Kalian lihat? Indonesia tuh kayak akan pulau ya. Kalian lihat di map kita deh. Di
apa kalian kalau punya atlas itu kalian lihat kita itu diapit oleh warna biru-biru. Biru-biru itu apa? Itu biru-biru itu adalah laut, kepulauan kita, pulau kita. Jadi Indonesia itu akan kayak pulaunya di dunia. Makanya orang-orang luar tuh pada pengen ke Indonesia, pada pengen berlibur. Itu hanya untuk menikmati pulau yang ada di Indonesia gitu. Lalu sungai terpanjang di dunia adalah Sungai Nil di Mesir, Afrika. Nah, Sungai Nil ya, nih. Sungai Nil dulu pernah ada sejarahnya ya. Kalian ada yang tahu Sungai Nil tuh? Sungai Nil? Ya, Bun, tahu. Sebentar ya, Bunda, ini apa? Ada yang berisik banget nih. Bentar. Oke, lanjut ya. Sungai terpanjang di dunia adalah Sungai Nil di Mesir, Afrika. Terus samudra terluas di dunia adalah Samudra Pasifik. Nah, Samudra Pasifik itu yang mana tadi? Nih. Ya. Samudra Pasifik ini ke sini. Terus. Jadi samudra ini banget ya, luas sekali gitu. Ada yang mau nanya? Nah, kenapa kan? Kalian lihat tuh, ini ada di benua Asia nih, ada Candi Borobudur. Ada yang udah pernah ke Candi Borobudur? Belum, Bun. Belum, ntar ya kita ke sana. Ini Itu apa nih yang di atasnya Ka'bah apa itu, Bun? Ya, ini apa nih? Ada yang tahu? Bukan Cina. Tembok Cina. Ya, betul. Tembok Cina. Ini tembok Cina ini ya. Kalau kalian lihat di YouTube atau di gambar-gambar ini sangat-sangat panjang sekali. Kalian lihat deh. Ini panjang sekali tembok Cina ini ya. Jadi tembok Cina ini tuh dulu tuh sejarahnya tuh untuk menghalangi para musuh, para penjajah gitu ya. Jadi mereka tuh pada berlindung di tembok-tembok Cina ini gitu. Itu ya. Tanya panjang ya, Bun. Iya, makanya panjang jadinya mereka tuh pada berlindung di balik tembok ini nih untuk menghalangi musuh-musuh penjajah dulu ya. Ntar boleh kalian cari-cari info di Google atau di YouTube mengenai sejarah tembok Cina. Ini nih yang ketiga, ada yang tahu gambarnya apa? Taj Mahal. Ya, Taj Mahal ada di mana? Itu masjid, Bun. Iya, bentuknya kayak masjid ya. Ada di mana nih bentuknya? Bentuknya. Di India. Ya, ada di India ya. Siapa yang pengen ke Taj Mahal? Bunda pengen banget ke Taj Mahal nih. Ini tengah-tengahnya ini kayak kolam gitu ya, air ya. Ini ada di India. Ini di Indonesia. Terus ini di Cina. Ini di India. Lalu yang terakhir, yuk salawatin bareng-bareng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang pengen ke Mekah? Aku. Saya. Oh, Ya, Bunda juga pengen ya. Masya Allah sekali nih Mekah. Sekarang lagi pandemi jadi sepi ya. Sedih liatnya ya. Ini digambar rame tuh Mekahnya ya. Semoga suatu saat nanti kita bisa ke sini ya sama keluarga kita, orang tua. Amin. Lalu Eropa nih, Eropa ada apa nih? Menara Eiffel, Ya, Menara Eiffel. Ada di mana Menara Eiffel? Paris. Ada di Paris, ya. Maaf ya kalau berisik ya. Berisik nggak? Itu ada orang-orang ngomong. Maaf ya kalau berisik. Ini benua Nggak berisik banget. Iya. Ini Eropa nih. Ini ada Menara Paris ya. Paris tuh ada di mana? Prancis. Ya, Prancis. Lalu ini nih, gambar selanjutnya ada yang tahu ini apa? Big Ben. Hah? Itu Big Ben. apa? Liberty. Menara Liberty. Ya, ada di mana Menara Menara? Jam. Ada di mana Menara Liberty? Inggris. New York. Hah? New York. Di mana? Tahu, Bun. Menara Liberty ada di
Inggris. Iya, Inggris. Bisa. Oke, Inggris. Oke. Ini ya salah satu penampakan dunia, benua Asia, benua Eropa. Lanjut, benua Amerika. Ini apa nih? Nah, itu Menara Liberty, Bun. Menara Liberty. Ada di mana nih? Amerika. New York. Ya, Amerika, New York. Selanjutnya nih, Afrika. Apa nih? Patung Sphinx. Apa? Sabita? Patung Sphinx, Bun. Patung? Sphinx. Monas. 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 Monas ada di Jakarta ya. Monas kayak gitu. Mantap, Rit. Mamamu pasti bangga. Ini belakangnya gambar apa nih? Segitiga apa nih? Piramid. Piramida. Ya, adanya di mana? Di Mesir, Afrika. Mesir. Ya, ini Mesir ya nih. Itu tempatnya Anubis. Ya. Tempatnya apa? Firaun. Kaum Anubis. Suaranya kecil-kecil, kalian nggak kedengeran, Bunda. Bun, dulu kirain aku itu kuda tau, Bun. Patung kuda. Kenapa? Dulu kirain aku itu patung kuda lagi duduk. Halo Bunda. Patung kuda lagi duduk. Iya sih memang ya, menyerupai bentuknya ya. Ini belakangnya. Udah belum suaranya? Ada Reno ada, udah ada. Tadi nggak kedengeran Reno. Itu aku tempatnya kaum Anubis ya, Bun. Iya, bisa, betul. Kita 9:16, masih 14 menit lagi ya. Jadi itu ya, nih, penampakan dunia benua Afrika, Amerika, Asia, dan Eropa. Oke, ada yang mau nanya? Silahkan. Ada yang mau nanya? Silahkan. Yang penting kalian paham ya, ini termasuk nih, ini yang termasuk benua yang biru-biru samudra. Samudra itu ada Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Ya. Jadi yang biru-biru ini merupakan laut yang luas ya. Pokoknya kalian benua itu jangan sampai salah, benua itu yang biru-biru Bun, bukan ya. Samudra itu yang ini bukan. Jadi samudra itu yang biru, ini yang ini. Benua yang warna-warni. Oranye, biru, kuning, ya. Oke, ada yang mau nanya? Silahkan. Silahkan, ada yang mau nanya? Ini kita masih bahas benua Asia ya. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas benua Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Ayo silahkan, ada yang mau nanya? Silahkan. Silahkan, ada yang mau nanya? Open mic-nya boleh. Silahkan. Boleh, ada yang mau nanya? Letak luas batas wilayah, bentang alam, dan iklim ya. Pada pagi hari ini kita ya belajarnya ya. Ayo, silakan ada yang mau nanya? Boleh. Yang belum punya bukunya ini ya. Secepatnya diambil bukunya. Nanti biar kita proses pembelajarannya itu mudah dan bisa dilihat bareng-bareng. Kayak tadi kata Bunda buka halaman ini, kalian tahu, kalian langsung baca, melihatnya gitu ya. Oke. Silakan ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, Bunda mau kuis ya. Bunda stop share dulu ya. Oke. Bunda mau mengadakan kuis ya. Coba dibuka kameranya semua. Ayo, dibuka kameranya.
Ayo dibuka kameranya. Pertanyaannya tidak jauh dari tadi kita belajar yang sudah Bunda Kuisnya di chat apa langsung? langsung ya. Soalnya pertanyaannya singkat juga, Bunda nggak nyari kuis jawaban yang susah-susah. Pokoknya yang jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Mantap. Oke. Bunda ini ya, Bunda mulai ya. Iya, Bun. Ya, Bun. Siap semuanya? Siap. 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 Oke, bentar. Oke. Kuis pertama. Siap-siap. Kalau yang jawab bisa langsung jawab, langsung open mic-nya, oke? Daratan yang luas disebut Benua. tadi siapa yang jawab? Benua. Aku, Bun. Dani, Bun. Aku. Aku, Bun. Daratan yang luas disebut tadi siapa yang jawab? Dani. Dani. Aku, benua. Dani. Udah, ini kemana nih? Bentar. Bunda bingung nih. Tadi siapa yang jawab? Nggak kedengar, Bunda? Aku hilang, Bun. Dani, Bunda. Oke, Dani. Dani. Aku. Daratan yang luas disebut dengan benua. Oke. Kuis nomor 2. Bentar, Bunda catat dulu ya. Mana pulpen Bunda ya? Oh, ini. Boleh jawab 2 kali apa sekali, Bun? Boleh jawab lagi. Boleh jawab lagi ya. Lautan Masuk yang nilai luas rapot nggak, Bun? disebut Samudra. Samudra. ya, Cesta. Lautan yang luas disebut dengan samudra. Oke. Lagi ya. Ayo semuanya semangat. Harus cepat jawabnya ya. Lanjut ya. Kuis nomor 3. Benua terluas di dunia yaitu benua Afrika. ya, Asia. Sabita. Terima kasih, betul. Asia. Benua Asia. Masa Afrika? Benua Asia dong. Tadi Dani jawab benua Afrika ya. Cesta, Bun, tadi yang jawab Afrika. Oh ya, maaf. Betul, lanjut ya. Kita lanjut lagi. Ya. Dari buku deh, Bunda ngambilnya nih. Ayo, silakan kalian lihat-lihat tuh bukunya. Yang mau lihat bukunya, boleh. Nih, oke. Lanjut ya. Puncak tertinggi di Himalaya itu pegunungan apa? Everest. Tadi siapa yang jawab? Aku, Bun. Pegunungan. Oke, Reno. Reno. Ya, pegunungan Everest ya. Oke, lanjut lagi. Masih ada 7 menit lagi. Kita masih lanjut lagi ya. Oke, lanjut lagi. Ada di buku nih. Bunda ambil dari buku ya. Dataran tinggi tertinggi di Asia. Dataran tinggi apa? Dataran Tibet. Dataran tinggi Tibet. Iya, betul, Dani. Dataran tinggi Tibet. Itu ada dataran tinggi di Asia. Itu ada gambarnya tuh di halaman 4. Ayo, fokus ya. Tadi Dani ya. Oke, lanjut lagi ya. Yang belum jawab, boleh jawab. Masuk poin kuis ya. Lagi nggak? Pertanyaannya gampang kan? Ya, Bun, gampang. Lagi, Bun. Oke. Bunda ngambil di slide nih yang tadi gambar-gambar itu ya. Ayo.
Candi Borobudur itu masuk ke dalam benua apa? Asia. Asia. Ya, Asia. Cesta lebih cepat. Endita, ini ya. Kurang fashion. Harus ini ya. Harus cepat. Oke. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Oke. Gurun Sahara itu ada di benua apa? Afrika. Afrika. Afrika ya. Tadi duluan siapa? Dani atau Sabita? Dani. Dani, oke. Ada di itu ya, Gurun Sahara ada di benua Afrika ya. Lanjut lagi, 3 kuis lagi. Oh iya, nih. Bunda nanya lagi ya, kuis lagi ya. Yang disebut dengan dulu nih, yang disebut dengan benua raksasa dulu, terus terpisah, namanya apa sekarang? Pangea. Iya, betul, Endita. Pangea ya. Jadi Pangea tuh dulu besar, luas, lalu terpisah menjadi disebut dengan Pangea. Oke, 2 lagi ya. Ayo yang belum jawab, semangat, semangat. Yang belum jawab, semangat, semangat, semangat. Go. Lanjut lagi. Udah bingung nih pertanyaannya. Tadi kan sudah benua terbesar ya. Benua terkecil di dunia, benua apa? Australia. Siapa dulu nih? Cesta atau Sabita tadi? Cesta kayaknya. Nggak tahu. Cesta kayaknya ya. Tadi, Bun. Bunda juga melihatnya Cesta. Oke, benua terkecil tuh benua Asia, benua Australia ya. Satu lagi ya pertanyaannya ya, karena waktunya sudah tidak cukup, 4 menit lagi. Satu lagi pertanyaannya. Bunda kasih yang rada susah ya. Ya. Apa ya? Sebentar, Bunda bingung nih. Nah, di benua Asia ya, itu ada dataran tinggi. Dataran tinggi di India itu dataran tinggi apa? Apa namanya? Anatoli. Dataran tinggi di India. Itu di Turki deh. Dani ayah yang benar. Apa Ayo, itu apa namanya? Dataran tinggi di India. Tuh tadi. Gurun Sahara. Apa? Bukan Gurun Sahara. Dataran tinggi di India. Everest. Everest. Himalaya. Hindustan. Everest, Bun. Hindustan. Hindustan. Bukan ya. Hindustan. Dataran tinggi di India. Apa namanya? Ayo. Di buku ada tuh. Ayo. Yang tahu, yang baca, yang lihat, silakan. Dataran tinggi di India. Dekan. Iya, betul Reno. Dataran tinggi Dekan. Itu yang paragraf kedua di halaman 4 tuh. Dataran tinggi Padahal Dekan. dekat, Bun. Tapi nggak kelihatan. Iya. Oke, Reno sudah tadi dataran tinggi Dekan. Oke, terima kasih ya semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan Bunda, sudah menyimak pembelajarannya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Bunda ingin minggu depan kita sama-sama baca ya, refleksi kita. Kalian baca di halaman 4 itu potensi sumber daya alam benua Asia ya. Kalian baca-baca dulu.
Lalu Bunda ingin, walaupun kita belum bahas semuanya, Bunda ingin kalian mengerjakan yang di halaman 9. Ada? Yang latihan Yang latihan 1.1. Ada? Ada Bunda. Ya, yang belum punya bukunya nanti Bunda tuliskan soalnya ya atau foto ya. Oke? Oke, sip. Ini kalian jawabannya pasti ada di buku ini, kalian cari, pokoknya ya ada semua jawabannya di buku. Kalian tulis jawabannya, boleh diketik, boleh tulis ya. Nanti kirim ke Bunda ya. Pokoknya pertemuan selanjutnya itu harus sudah selesai. Oke? Bikin paragraf, Bun. Kenapa? Bikin apa tadi? Ini. Yang ada di halaman 9. Oke? Paham ya? Yang belum punya bukunya nanti Bunda kirim soalnya, oke? Ada 5 soal. Satu, Bun. Kenapa? Latihan 1.1. Ya, betul. Itu ada 5 soal ya, sedikit ya. Walaupun Bunda belum bahas semuanya, kalian isi saja dulu. Nanti kalian sudah isi, minggu depan kita bertemu lagi. Itu kalian lebih paham. Oh iya, ini yang sudah saya kerjakan loh, gitu ya. Oke, mengerti? Jawabannya boleh diketik. diketik. Apa-apa, Bun. Kenapa? Ya, Bun. Dikumpulin sekarang nggak apa-apa. Boleh, lebih bagus. Minggu depan juga boleh, nggak apa-apa. Ya. Yang penting kalian tetap semangat ya, mengerjakan tugasnya. Oke, terima kasih ya. Boleh diketik, boleh ditulis ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita mari sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.